Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 17. Saya sendiri Alia Miranti dengan NPM E1D023097 sebagai moderator dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, saya Yolanda Mutiara, NPM S1 D02069. Perkenalkan, saya Edo Nugroho, NPM E1D023072. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dengan NPM E1D023084. Perkenalkan, saya Devi Valentina dengan NPM E1D023116. Perkenalkan, nama saya Riku Juliansa dengan NPM E1D023118. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akuntansi biaya pada produk crispy pisang organik dengan nama Crispy Nana yang diproduksi oleh PT Agronatura Sejahtera. Presentasi ini mencakup gambaran umum perusahaan, struktur kepengurusan, perhitungan biaya produksi, hingga penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing. Lanjut ke slide berikutnya. Berikut gambaran umum perusahaan. PT Agronatura Sejahtera itu merupakan perusahaan agroindustri yang bergerak dalam pengolahan komoditas lokal yaitu pisang, yang menjadi produk pangan bernilai tambah. Produk utama mereka ialah keripik pisang organik dengan merek Crispy Nana. Perusahaan ini bekerja dengan petani lokal dan berkomitmen menghadirkan cemilan sehat tanpa bahan pengawet melalui proses penggorengan yang higienis. Tujuan perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga ingin mendorong nilai tambah hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya. Berikut struktur kepengurusannya. Di posisi direktur itu ada Dina, yang bertanggung jawab mengatur jalannya perusahaan secara keseluruhan. Bagian keuangan dikelolai oleh Detri, yang mencatat biaya, pengelolaan arus kas, dan menyusun laporan keuangan. Di divisi produksi dipimpin oleh Riki, yang memastikan proses produksi berjalan lancar mulai dari pengolahan hingga pengemasan. Nah, strategi pemasaran itu dipegang oleh saya sendiri, yaitu Alia. Sementara untuk operasional harian serta pengadaan bahan baku itu diatur oleh Edo. Sedangkan bagian mengelola urusan kepegawaian, rekrutmen, serta hubungan karyawan itu diatur oleh Yolanda. Dengan struktur yang jelas, perusahaan dapat menjalankan proses produksi secara efektif. Kemudian secara lebih rinci, penjelasan di bagian-bagian kepengurusan usaha akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Slide selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Dina selaku Direktur Utama PT Agronatura Sejahtera. Peran saya adalah memastikan seluruh bagian perusahaan berjalan selaras dengan visi besar kami. Setiap hari saya memantau bagaimana divisi keuangan, produksi, pemasaran, dan operasional bekerja, dan memastikan tidak ada aktivitas yang keluar dari standar atau tujuan yang sudah kami tetapkan. Tugas saya juga mencakup pengambilan keputusan strategis seperti penentuan arah pengembangan merek, pembukaan pasar baru, perencanaan ekspansi, kapasitas produksi, serta analisis kelayakan investasi. Motivasi saya sederhana, namun sangat berarti. Saya ingin produksi pangan lokal tidak lagi dipandang sebelah mata. Saya melihat bahwa potensi pisang dari petani lokal sangat besar, tetapi nilai jualnya selama ini rendah. Melalui Crispy Nana, saya ingin membuktikan bahwa hasil pertanian daerah bisa diolah menjadi produk premium yang sehat dan bernilai tinggi. Saya juga ingin menciptakan ekosistem yang adil, di mana petani dan pekerja tidak hanya bekerja, tapi juga ikut merasakan manfaat ekonomi. Tujuan jangka panjang saya adalah menjadikan Crispy Nana salah satu produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional, sambil tetap membawa identitas lokal sebagai kekuatan utama. Baiklah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang manajer keuangan. Baiklah, terima kasih. Saya Detri sebagai manajer keuangan. Peran saya sangat penting untuk memastikan perusahaan ini bertahan dan berkembang secara sehat.
Setiap hari saya mencatat dan memeriksa setiap pemasukan dan pengeluaran, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya operasional, hingga perawatan mesin. Saya juga membuat laporan arus kas, laporan biaya produksi, hingga laporan laba rugi yang digunakan untuk rapat evaluasi bahan bulanan. Selain itu, saya bertanggung jawab menghitung HPP menggunakan berbagai metode, memantau efisiensi biaya, dan memberikan rekomendasi penghematan jika diperlukan. Motivasi saya dapat datang dari keyakinan bahwa usaha kecil seperti ini dapat berkembang besar apabila keuangannya ditata dengan benar. Banyak usaha agroindustri gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena pengolahan keuangannya tidak teratur. Saya ingin memastikan hal ini tidak terjadi di perusahaan ini. Tujuan saya ke depannya adalah mengembangkan sistem keuangan yang lebih modern, transparan, dan siap diaudit kepada kapan saja. Saya juga ingin memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat kembali memberikan dampak positif baik untuk pekerja, petani, maupun pengembangan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Riko Juliansa selaku manajer produksi. Tugas saya adalah memastikan bahwa setiap proses produksi Crispy Nana berjalan sesuai SOP dan menghasilkan produk berkualitas. Mulai dari pemilihan pisang, pencucian, perajangan, perendaman, penggorengan, penirisan minyak, pemberian bumbu, hingga pengemasan. Semua proses tersebut berada di bawah pengawasan saya. Saya memastikan bahan baku yang datang dari petani benar-benar matang sesuai standar, tidak rusak, dan memenuhi kriteria organik. Saya juga bertanggung jawab melatih karyawan untuk menjaga higienis, keselamatan kerja, serta efisiensi waktu dan tenaga. Motivasi saya berasal dari passion saya dalam dunia pengolahan hasil pertanian. Saya ingin menunjukkan bahwa produk sederhana seperti keripik pisang bisa memiliki kualitas yang konsisten dan premium jika dikerjakan dengan benar. Saya bangga ketika konsumen berkata bahwa crispy nana renyah, tidak terlalu berminyak, dan rasanya pas. Ke depan, tujuan saya adalah meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengorbankan kualitas. Saya ingin membawa divisi produksi ini menjadi lebih modern, lebih otomatis, dan lebih efisien, sehingga kita bisa memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Alia Miranti sebagai manajer pemasaran. Tugas saya ialah memastikan produk Crispy Nana ini dikenal, disukai, dan terus dibeli oleh konsumen. Setiap hari saya mengelola aktivitas pemasaran digital seperti membuat konten promosi di Instagram dan TikTok, kemudian merespon konsumen melakukan kampanye iklan kecil, serta membangun identitas merek yang kuat. Saya juga menjalin kerjasama dengan toko oleh-oleh, reseller, dan marketplace untuk memperluas jaringan distribusi. Selain itu, saya melakukan riset pasar untuk memahami tren, preferensi konsumen, dan harga pesaing agar strategi pemasaran kami tetap relevan. Motivasi saya berasal dari keinginan untuk membawa produk lokal ini naik kelas. Saya percaya bahwa Crispy Nana ini memiliki potensi besar untuk bersaing dengan produk besar jika dipromosikan dengan cara yang tepat. Saya ingin konsumen bukan sekedar membeli keripik pisang, tetapi juga membeli cerita tentang kualitas, kesehatan, dan pemberdayaan petani lokal. Tujuan saya adalah membawa Crispy Nana ini menjadi brand cemilan organik yang diingat masyarakat, meningkatkan penjualan setiap bulan, serta membuka pasar baru di berbagai kota besar di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Eden Nugroho selaku manajer operasional. Peran saya adalah memastikan semua kebutuhan perusahaan terpenuhi hingga proses produksi dapat berjalan lancar setiap hari. Saya mengatur pengadaan bahan baku dari petani, memastikan stok minyak, gas, dan kemasan selalu tersedia.
mengatur jadwal distribusi, serta mengawasi kondisi mesin dan peralatan produksi. Saya juga memonitor logistik dan memastikan setiap proses dari hulu ke hilir tidak terhambat, termasuk pengiriman produk ke reseller maupun toko mitra. Motivasi saya berasal dari keyakinan bahwa operasional yang tertata rapi adalah tulang punggung perusahaan. Produksi bisa berjalan baik jika operasional berjalan dengan sempurna. Saya memastikan setiap pekerja merasa nyaman, setiap bahan tersedia tepat waktu, dan setiap aktivitas logistik berjalan efisien. Tujuan saya adalah membangun manajemen rantai pasok yang lebih kuat, merancang sistem gudang yang lebih terstruktur, dan mengurangi pemborosan anggaran biaya operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Yolanda selaku manajer SDM di PT Agro Natura Sejahtera. Tugas utama saya adalah memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan perusahaan. Setiap hari, saya bertanggung jawab mengelola proses rekrutmen karyawan, mulai dari seleksi, wawancara, hingga penempatan tenaga kerja yang tepat di bidangnya masing-masing. Saya juga menyusun program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi pekerja, terutama di bagian produksi yang membutuhkan keterampilan dan kedisiplinan tinggi. Selain itu, saya menangani administrasi kepegawaian, memastikan hak karyawan terpenuhi, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan seluruh tenaga kerja. Bagi saya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, dan produktif adalah prioritas utama. Karena saya percaya kualitas sumber daya manusia yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas produk crispy, nana, dan kelancaran operasional perusahaan. Motivasi saya dalam menjalankan tugas ini adalah ingin melihat setiap karyawan tumbuh dan berkembang bersama perusahaan. Saya ingin memastikan bahwa setiap karyawan merasa dihargai, memiliki kesempatan belajar, dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya ke depan. Ke depan tujuan saya adalah membangun sistem manajemen SDM yang lebih profesional, terstruktur, dan berkelanjutan sehingga PT Agro Natura Sejahtera dapat terus berkembang dengan dukungan tenaga kerja yang unggul dan kompeten. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, dengan setiap pemimpin divisi yang memahami perannya, memiliki motivasi kuat, dan memiliki tujuan yang jelas, PT Agro Natura Sejahtera mampu menjalankan bisnis Crispy Nana dengan profesional, terarah, dan berkelanjutan. Sinergi mereka menjadi fondasi utama dalam menghadirkan produk berkualitas sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Selanjutnya kami masuk ke inti materi, yaitu perhitungan biaya produksi. Produksi Crispy Nana mencapai 2.000 pak per bulan. Perhitungan dimulai dari biaya bahan baku. Total bahan baku meliputi pisang, minyak goreng, garam, bumbu racik, dan perisa. Dengan total biaya sebesar Rp6.700.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung untuk 4 pekerja adalah sebesar Rp6 juta. Selain itu, terdapat biaya overhead pabrik dan BOP yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu BOP variabel dan BOP tetap. BOP variabel terdiri dari listrik, gas, bahan pembantu, dan kemasan dengan total Rp1.300.000. Sedangkan BOP tetap mencakup depresiasi mesin, sewa tempat, dan alat penunjang produksi dengan jumlah Rp3.700.000. Dengan data tersebut, kami melakukan perhitungan harga pokok produksi menggunakan 2 metode. Pertama adalah metode full costing, yaitu metode yang memasukkan seluruh biaya produksi, baik variabel maupun tetap, dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya diperoleh total HPP sebesar Rp17.700.000. Setelah menambahkan laba yang ditetapkan, perusahaan sebesar 25%, total harga jual menjadi Rp22.125.000. Jika dibagi dengan jumlah produksi 2.000 pak, maka harga jual per kemasan adalah sekitar Rp11.000 setelah pembuatan.
Baik, metode kedua adalah variable costing, yaitu metode yang hanya menghitung biaya variabel. Dalam metode ini, BOP tidak dimasukkan ke dalam perhitungan HPP. Total HPP yang diperoleh adalah 14 juta rupiah. Setelah ditambahkan margin laba 25%, total harga jual menjadi 17.500 rupiah. Harga per unit dengan metode ini adalah sekitar 8.750 rupiah per pack. Selanjutnya kembali ke moderator. Nah, setelah membandingkan kedua metode tersebut, perusahaan akhirnya memilih metode full costing sebagai acuan utama penentuan harga produk. Karena full costing ini memberikan gambaran biaya yang lebih lengkap, mencakup seluruh biaya tetap dan variabel yang memang wajib dibayar perusahaan setiap bulan. Metode ini juga membantu perusahaan menentukan harga jual yang stabil, aman, dan realistis sehingga risiko kerugian dapat dihindari. Selain itu, metode full costing ini lebih sesuai digunakan dalam penyusunan laporan keuangan resmi dan perencanaan usaha jangka panjang. Demikian pemaparan dari kami mengenai perhitungan biaya produksi dan penetapan harga produksi Crispy Nana. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.